Hai, selamat datang di alur cerita dari film The Good Nurse. Film diangkat dari kisah nyata yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karya Charles Graeber, mengisahkan tentang seorang perawat yang terlibat dalam banyak kematian janggal para pasiennya. Beberapa rumah sakit tempatnya bekerja menaruh kecurigaan kepadanya, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Tak ada proses pidana sehingga pelaku terus melancarkan aksinya. Film berlatar pada tahun 1996 di Rumah Sakit Aloysius, Pennsylvania. Seorang perawat laki-laki bernama Charlie mendapati satu pasien kejang. Lalu ia memanggil dokter, kemudian bersama-sama mereka melakukan upaya penyelamatan. Kemudian adegan berpindah ke Rumah Sakit Parkville Memorial di New Jersey pada tahun 2003, di mana seorang perawat shift malam bernama Amy sedang bertugas. Malam itu, Amy mengizinkan seorang kakek menginap di rumah sakit untuk menjaga istrinya Anna Martinez yang sakit karena reaksi buruk terhadap amoksisilin. Malam itu juga kepala ruangan mengabarkan kalau mereka akan kedatangan staf baru untuk membantu shift malam. Kandidat kali ini mempunyai rekomendasi yang bagus dan cukup berpengalaman. Kemudian Amy melanjutkan pekerjaannya merawat pasien. Tapi setelahnya Amy menjadi lemah, ia pergi menyendiri untuk memulihkan kondisinya. Diketahui kalau Amy memiliki penyakit jantung, tapi ia belum memiliki asuransi kesehatan sehingga Amy harus merahasiakan penyakitnya sampai asuransi kesehatannya keluar. Atau jika ketahuan, maka tentu saja Amy akan dipecat dari pekerjaannya. Sepulang bekerja, Amy segera memeriksa kesehatannya. Menurut dokter, kondisi jantung Amy semakin memburuk. Dokter menyarankan agar Amy mengambil cuti atau berhenti bekerja. Tapi tentu saja saran itu bukanlah pilihan yang baik saat ini, mengingat mahalnya biaya tes, konsultasi, dan perawatan kesehatannya. Amy memiliki dua anak perempuan yang bernama Alex dan Maya yang dirawat oleh seorang pengasuh bernama Jackie. Malamnya, saat baru sampai di rumah sakit, Amy melihat perawat baru yang dijanjikan oleh kepala ruangan sebelumnya. Perawat laki-laki itu ternyata adalah Charlie. Ia sedang berada di ruang penyimpanan infus. Amy menyambutnya dengan ramah, lalu ia membawa Charlie mengenal beberapa kode dan mengajarinya menggunakan mesin Pyxis, kotak penyimpanan obat dengan sistem komputer. Kemudian Amy membawa Charlie berkenalan dengan Anna Martinez yang akan menjadi pasiennya. Kedekatan terjalin cepat. Charlie terlihat sebagai seorang perawat yang baik. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, lagi-lagi Amy merasakan tekanan di dada membuatnya menjadi kesulitan bernafas. Saat itu Charlie melihat Amy, sehingga Amy pun menceritakan perihal penyakit yang dideritanya. Diketahui kalau saat ini Amy membutuhkan 4 bulan waktu bekerja lagi untuk memenuhi syarat agar asuransi kesehatannya bisa diselesaikan. Charlie membantu Amy untuk tenang dan berjanji akan merahasiakan semua ini. Keesokan malamnya Charlie menjemput Amy lalu bersama-sama mereka berangkat bekerja. Tapi belumlah lama tiba, Amy dikejutkan oleh kabar kematian Anna Martinez siang ini. Penyebab kematiannya belum diketahui, tapi kondisi kesehatan Anna tiba-tiba saja menjadi drop sampai akhirnya ia pun tewas. Kemudian Amy dibantu oleh Charlie membersihkan tubuh Anna Martinez. Saat itu Charlie sedikit bercerita kalau ibunya dahulu pun meninggal di rumah sakit. Tubuh ibunya sempat menghilang sampai beberapa jam kemudian ditemukan, tapi dengan kondisi yang tak tertutupi kain dan sangat berantakan. Kemudian adegan berpindah ke 7 minggu setelahnya. Dua orang detektif bernama Brown dan Baldwin menuju ke rumah sakit untuk menghadiri konferensi bersama Kementerian Kesehatan dan Linda Garan selaku pemimpin rumah sakit. Menurut pengacara, kejadian ini merupakan reaksi buruk yang janggal atas obat, tapi mereka tak menemukan apapun yang mengesankan sebuah kesengajaan. Tapi detektif mengira kalau mereka seperti menyembunyikan sesuatu dengan tidak memberitahu keluarga pasien akan kondisi yang tak biasa terkait kematiannya. Namun Linda beralasan hal itu karena mereka belum menyelesaikan penyelidikan internal terkait permasalahan ini.
Berdasarkan pemeriksaannya, Baldwin menemukan nama Charlie Cullen sebagai seorang perawat yang pernah dituduh melakukan pelanggaran kriminal di rumah sakit lama tempatnya bekerja. Tapi rumor yang ditujukan kepada Charlie tidak pernah diangkat sehingga tuduhan itu pun tak pernah terbukti adanya. Di rumah sakit, Linda mengumumkan kalau ia akan mendampingi setiap perawat yang akan melakukan wawancara demi menjaga kerahasiaan pasien. Hari ini, Amy didampingi oleh Linda melakukan wawancara dengan kedua detektif. Tapi belumlah lama Linda dipanggil untuk sebuah pekerjaan. Kepergian Linda dimanfaatkan oleh Baldwin untuk diam-diam meminta pendapat Amy akan keanehan dari hasil lab milik Anna Martinez. Dengan terbuka, Amy menyampaikan pendapatnya kalau ada kesalahan dengan kadar gula darah Anna Martinez. Ada insulin di dalam jaringannya yang tentu saja dengan sengaja dimasukkan oleh seseorang. Mengingat tidak adanya insulin di dalam daftar pengobatan Anna, maka ini bisa menjadi sebuah kesalahan pengobatan ganda. Saat Linda kembali, detektif segera mengalihkan pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan Charlie dalam kematian Anna Martinez. Tapi Linda menolak karena penyelidikan ini tak memiliki alasan untuk mencurigai apapun selain kelalaian. Malamnya, Charlie yang melihat Amy kelelahan berinisiatif mengeluarkan obat demi meringankan penyakitnya, meskipun Charlie akan beresiko dipecat karena melakukan pencurian obat. Di sini Charlie mengetahui kalau ada kesalahan sistem pada mesin. Apabila ia membatalkan permintaan di menit terakhir, maka laci akan terus terbuka. Kemudian Charlie menemani Amy memeriksa kesehatannya. Dokter tetap meminta Amy agar beristirahat demi kesehatan jantungnya sampai ia mendapatkan pendonor dan melakukan transplantasi jantung. Kemudian, ditemani oleh Charlie, Amy menjelaskan perihal kelainan jantung yang dideritanya kepada Alex. Tentu saja itu membuat Alex sedih, tapi Amy meyakinkan sang anak kalau dirinya akan baik-baik saja. Di kantornya, Detektif Brown dan Baldwin mencoba mengorek informasi tentang Charlie dari beberapa rumah sakit tempatnya bekerja. Tapi, tak satu pun dari rumah sakit tersebut yang bersedia membeberkan kasus kematian janggal atau bahkan memberikan sedikit saja informasi tentang Charlie. Tak lama seorang pengantar paket datang membawakan dokumen berisi laporan hasil penyelidikan internal rumah sakit Parkville. Keesokan harinya Baldwin datang menemui Linda untuk menindaklanjuti laporan penyelidikan. Baldwin meminta data penarikan obat oleh perawat dari mesin Pyxis karena Linda hanya memberikan laporan penarikan dalam 4 minggu terakhir. Tapi Linda beralasan kalau mesin memang hanya menyimpan data selama 4 minggu. Mereka tak memiliki salinan ataupun cara lain untuk mengembalikan data yang hilang. Baldwin yang tak mempercayai alasan itu menuduh Linda telah dengan sengaja menahan bukti penyelidikan, sehingga kemudian mereka pun terlibat perselisihan sampai Baldwin yang marah menggebrak meja memaksa Linda untuk duduk melanjutkan wawancara. Tapi atas aksinya tersebut, Baldwin dan Brown kemudian dilarang untuk masuk ke rumah sakit. Malam harinya, Amy kedatangan pasien baru bernama Kelly Anderson. Ia dijaga oleh suaminya Tom yang meminta izin kepada Amy agar diizinkan membawa bayi karena mereka tidak memiliki pengasuh. Bayi itu bernama Vanessa dan masih berusia 6 bulan. Tak lama setelah memasangkan infus, Charlie datang mengatakan kalau pizza pesanan mereka telah sampai. Who's Vanessa? Kemudian adegan berlanjut pada keesokan malamnya ketika Amy kembali merawat Kelly Anderson. Tapi anehnya malam ini kondisi Kelly tiba-tiba menjadi drop, bahkan ia lupa dengan bayinya Vanessa. Menyadari sesuatu terjadi kepada Kelly, Amy segera menelpon Tom memintanya agar segera datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kelly. Lalu, seorang perawat datang menyerahkan hasil lab terakhir Kelly. Saat itu Amy dikejutkan ketika mengetahui ada insulin di jaringan tubuhnya. Tak lama alarm berbunyi menandakan kondisi Kelly semakin drop. Amy segera datang untuk memberikan pertolongan, tapi upaya itu gagal. Kelly tak berhasil diselamatkan. Amy sangat syok. Begitu juga dengan Tom yang sama sekali tak menyangka mengingat sebelumnya Kelly terlihat tak begitu buruk.
Keesokan paginya, Amy didatangi oleh kedua detektif untuk menindaklanjuti kasus Anna Martinez. Tapi Amy yang ketakutan mengatakan kalau ia tak mengetahui apa-apa tentang kematian Kelly Anderson. Sehingga kedua detektif pun mengetahui kalau ada kasus baru di rumah sakit tersebut. Kemudian petugas mengutarakan maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan Amy demi membongkar kejanggalan kasus ini. Juga petugas sedikit bercerita tentang masa lalu Charlie. Kecurigaan itu menjadi beban tersendiri bagi Amy, karena sebenarnya Amy pun mencurigai kalau kasus ini bukan kesalahan pengobatan, melainkan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk itu pada keesokan harinya, Amy membuat janji untuk bertemu dengan teman lamanya Lori yang juga mantan rekan kerja Charlie di rumah sakit sebelumnya. Lori menceritakan kalau ada rumor buruk tentang Charlie. Ia diduga dengan sengaja membuat pasien overdosis dengan memasukkan insulin ke cairan infus yang digunakan oleh para pasien. Mendengar itu, Amy segera kembali ke rumah sakit. Ia menuju ke ruang penyimpanan infus, memeriksa satu persatu kantung dan mendapati satu kantung yang telah dilubangi. Amy sangat syok. Temuan ini cocok dengan kecurigaan dan rumor yang beredar. Tapi saat keluar ruangan, Amy yang kelelahan pada akhirnya pingsan lalu dibawa ke ruang untuk mendapatkan perawatan. Saat tersadar, Amy menjadi sangat ketakutan saat mengetahui cairan infus masuk ke dalam tubuhnya. Ditambah lagi Charlie berada di samping menjaganya. Sehingga kemudian Amy melepas infus lalu pulang ke rumahnya diantarkan oleh Charlie. Keesokan harinya, Amy menemui detektif menyampaikan temuannya. Juga mengatakan kalau mesin Pixies seharusnya menyimpan semua data sejak pertama kali diinstal. Untuk membuktikan keterlibatan Charlie, Amy akan mengambil laporan Pixies milik Charlie. Juga, mereka membutuhkan autopsi tubuh Kelly Anderson untuk mengetahui adanya insulin di dalam jaringan tubuhnya. Sehingga Amy membuka kembali komunikasi dengan Tom demi mendapatkan izin untuk membongkar kembali makam Kelly Anderson. Di rumah sakit malam itu terlihat Charlie baru saja keluar dari ruang penyimpanan infus lalu memasangkan infus kepada pasiennya. Sesaat ketika Charlie pergi, diam-diam Amy mengganti infus tersebut. Kemudian Amy membuka data Pixies milik Charlie dan menemukan banyak transaksi insulin. Lalu Amy mencetak semua data dan menyerahkannya kepada detektif pada keesokan harinya. Pada akhirnya data itu pun sampai kepada Linda, sehingga pada keesokan harinya Linda memanggil Charlie untuk membahas kembali kontrak kerjanya. Linda memecat Charlie dengan alasan kesalahan tanggal di surat lamarannya tanpa membahas tuduhan yang tertuju kepadanya. Kabar itu pun segera diterima Amy dan detektif, sehingga mereka merasa kalau pemecatan ini hanya akan memperburuk keadaan jika saja Charlie kembali bekerja di rumah sakit lainnya. Setelahnya Amy segera kembali ke rumah, tapi kemudian ia dikejutkan saat Charlie telah berada di sana bersama anak-anaknya. Amy gugup, tapi sebisa mungkin ia menjaga sikap agar Charlie tak mencurigainya. Amy menyampaikan keprihatinannya atas apa yang terjadi kepada Charlie. Upaya itu berhasil, Charlie pun pergi tanpa kecurigaan. Bahkan ia meminta Amy untuk menghubunginya jika saja Amy membutuhkan sesuatu. Charlie, hey. Keesokan harinya bersama detektif, Amy menghubungi Charlie. Amy meminta maaf atas sikapnya malam tadi dan membuat janji untuk bertemu di rumah makan. Dilengkapi dengan alat perekam, Amy menyambut Charlie yang dengan gembira mengabarkan kalau ia telah mendapatkan pekerjaan baru di rumah sakit Elmsworth. Kemudian, Amy terus memancing pembicaraan ke arah insulin dan membujuk Charlie agar mengakui perbuatannya. Tapi hal itu justru membuat Charlie marah, lalu ia pun pergi meninggalkan Amy. Di perjalanan, Charlie dihentikan oleh petugas yang lalu membawanya ke kantor untuk memulai interogasi. Hari ini adalah tanggal 13 Desember di tahun 2003. Bersama detektif Brown dan Baldwin, Charlie memulai interogasi pertamanya. Tapi tak satupun pertanyaan dari detektif yang terjawab. Sangat jelas terlihat kalau Charlie merasa sangat tertekan.
Petugas hanya memiliki waktu 24 jam untuk menahan Charlie dan besok pagi mereka harus melepaskannya jika tak mendapatkan bukti ataupun pengakuannya. Untuk itu, setelah menidurkan anak-anaknya, Amy pun pergi ke kantor polisi untuk mencoba membuka pendekatan dengan Charlie. Amy meminta Baldwin agar membuka borgol Charlie lalu memulai percakapan dengan lebih berperasaan untuk membuatnya merasa nyaman. Sampai pada akhirnya Charlie pun mengakui perbuatannya. Ia mengaku terlibat atas 29 kematian pasien, tapi polisi meyakini korban sesungguhnya mencapai angka 400 orang. Atas kesalahannya, Charlie dijatuhi hukuman seumur hidup dan tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan sampai tahun 2403. Semua telah terungkap, hanya saja Charlie tak mengakui motifnya melakukan semua itu. Tapi kemungkinannya adalah karena kebenciannya terhadap sang istri atau juga karena kematian ibunya di rumah sakit. Sedangkan Amy kemudian melanjutkan operasi jantung yang dibutuhkannya. Saat ini Amy tinggal di Florida bersama anak dan cucunya dan ia masih menjadi perawat yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.